Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini ada pertanyaan masuk ya. Ini gue mau jawab, ini pertanyaan bagus nih. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Firza Ibrahim. Oke, pertanyaan Bro Firza bagus nih ya. Oke, langsung kita bahas ya guys ya. Bro Firza bertanya, Bro Gojam, satu, bagaimana dengan Breitling? Apakah satu kasta dengan Omega? Oke. Kedua, Panerai dan Omega bukannya satu holding, Richmond Group. Kenapa Panerai mengalami kemunduran? Sedangkan Omega tidak down spec, tanda tanya. Terima kasih Bro Gojam. Semoga sehat selalu Bro Gojam. Oke, makasih Bro Firza ya. Semoga Bro Firza juga sehat selalu ya. Oke. Makasih Bro Firza buat pertanyaannya. Ini gue langsung jawab ya. Oke, pertama-tama ini ada 2 pertanyaan ya. Langsung kita masuk ke pertanyaan pertama dulu ya. Bagaimana dengan Breitling? Apakah Breitling satu kasta dengan Omega? Oke, jawabannya gue sebenarnya juga dulu kayaknya udah pernah jawab ya. Breitling sama Omega itu sebenarnya ya satu kasta. Satu level ya, satu level. Breitling, Omega, Panerai, Rolex itu tuh satu kelas. Gitu ya. Kalau orang lain nggak merasa setuju atau gimana itu terserah, tapi paling nggak di mata gue mereka sebenarnya semua satu kelas gitu loh. Jujuran ngomong gitu, nggak ada yang lebih inferior. Bahkan ya mana yang inferior mana yang superior itu udah kalau menurut gue sih udah selera aja lah gitu ya. Tapi sebenarnya sih mereka berempat itu semua boleh dibilang kelasnya sama lah gitu, satu kelas gitu ya gitu. Dan tapi gue juga udah pernah punya udah pernah punya Panerai, udah pernah punya Breitling, udah pernah punya Rolex, udah pernah punya Omega gitu ya. Dan gue juga bilang berdasar pengalaman gue pribadi juga emang mereka tuh sebenarnya satu kelas gitu loh. Tergantung model mana aja gitu loh. Tapi secara kelas mereka sebenarnya ya sama gitu loh. Jadi jawaban pertanyaan pertama, apakah Breitling dengan Omega satu kasta? Iya, gue bakal bilang iya gitu loh, satu kasta gitu. Bahkan itu makanya makanya kan gue juga suka bilang kayak misalnya Omega yang paling terkenal kan Speedmaster kan. Tapi gue makanya selalu bilang kenapa nggak lirik Breitling Navy Timer gitu loh. Karena gue selalu bilang gitu, karena secara kasta aja Omega Breitling semua sama gitu loh. Terus udah gitu juga Breitling juga Navy Timer malah secara spek gitu lebih atas daripada Omega Speedmaster sebenarnya gitu loh. Jadi tapi pokoknya Breitling sama Omega itu satu kasta gitu ya. Sebenarnya mereka saingan lah gitu. Cuma memang Omega lebih populer ya, lebih populer. Tapi Breitling beberapa tahun ini ya, sejak dipimpin sama George Kern, CEO yang baru dulu, bekas CEO-nya IWC. Hebat loh sekarang loh. Breitling tuh udah makin lama makin terkenal loh. Jadi kalau dulu waktu sebelum George Kern masuk masuk Breitling sih nggak berapa ngetop, jujuran ngomong gitu ya. Karena bego, cuma bisanya Navy Timer terus gitu. Nggak ada Navy Timer nggak bisa apa-apa gitu loh. Tapi sejak George Kern masuk ya, Breitling langsung modelnya juga gue lihat makin bagus-bagus, makin cakep-cakep gitu. Ini gue aja sekarang jadi punya salah satu Breitling. Dan ini merupakan jam favorit gue nih. Nih Breitling Premier yang warna hijau gitu ya ini ya. Ini gue suka banget ya nih Breitling, ini keren mampus gitu ya. Jadi Breitling tuh makin lama makin populer sekarang gitu loh. Sejak dipimpin sama George Kern, namanya jadi popularitasnya naik banyak loh gitu. Gue juga baca survei apa segala ya. Company-nya duel banget loh. Company-nya sangat-sangat duel sekarang di bawah kepemimpinan George Kern yang dulu bekas kepalain IWC gitu ya. Model-modelnya juga sekarang makin lama makin bagus ya. Udah gitu makin populer, brand awareness-nya, popularity-nya gitu ya di dunia gitu ya. Naiknya tajam banget gitu. Bahkan sempat gue baca satu survei di tahun berapa gitu, gue lupa berapa tahun lalu gitu ya. Baru 1-2 tahun lalu gitu ya. Breitling tuh popularitasnya naiknya tajam banget loh. Dari ranking keberapa, ranking keberapa gitu. Udah jadi, dulu nggak 10 besar, sekarang jadi 10 besar gitu. Hebat loh Breitling loh. Dan gue sendiri makin suka sama Breitling gitu. Makanya kan gue punya nih sekarang ini kan. Dan ini merupakan jam favorit gue nih, Breitling Pistachio ini. Cakep banget gitu ya. Nah, jadi memang satu kasta kalau Breitling sama Omega gitu ya. Cuma memang Breitling itu kenapa ya dulu-dulu ya suka dianggap remeh, suka dianggap kayak nggak setingkat sama Omega atau Rolex gitu ya. Karena memang
dulu Breitling itu masih beberapa model dia itu pakai generic movement gitu, ETA, Selita gitu. Nah makanya gara-gara begitu ya, jadi orang masih suka merasa kayak Breitling tuh, aduh, kurang gitu di bawah Omega gitu. Dimana Omega semua rata-rata semua movementnya udah in-house gitu. Tapi sebenarnya enggak kok gitu loh. Karena Breitling memang beberapa modelnya dulu-dulu, apalagi yang sebelum John Skyer masuk ya gitu ya. Model-modelnya kayak yang kayak Super Ocean-nya gitu ya. Memang jadi Breitling tuh dulu tuh kayak ada yang gimana ngomongnya ya, ada produknya yang kelas bawah gitu ya. Itu kayak ada yang kelas bawah, ada yang kelas atas gitu. Nah orang suka lihat yang kelas bawahnya aja. Jadi waktu dilihat kelas bawahnya dipikir berarti nggak setingkat sama Omega sama Rolex gitu. Padahal enggak gitu. Padahal Breitling tuh, lu kalau lihat gitu kayak Navy timernya itu lebih bagus daripada Omega Smithmaster sebenarnya gitu loh. Movementnya gitu loh. Jadi berarti orang suka kadang-kadang lihat bawahnya doang gitu loh. Dia nggak lihat atasnya gitu loh. Tapi sebenarnya enggak kok. Kalau lu lihat bener-bener ya secara pricing, secara range produknya apa segala ya, terus alusnya, finishingnya, produknya gitu, Breitling itu sangat nggak kalah sama Omega gitu loh, bener-bener sama banget gitu loh. Jadi makanya kan gue selalu suka bilang kan, Navy Timer tuh bener-bener underrated banget gitu loh. Jangan suka mikir Omega Speedmaster terus, tapi lirik Navy Timer karena itu sebenarnya nggak kalah bagus, malah keren loh, sebenarnya keren banget. Kalau gue disuruh pilih ya Navy Timer sama Omega Speedmaster, gue bisa lebih suka Navy Timer malah Breitling gitu loh. Dan sekarang kalau lu tanya ya, gue aja nih misalnya secara pribadi ditanya, gue lebih suka Breitling atau Omega, gue saat sekarang ini gue lebih suka Breitling gitu. Kalau gue lihat produk-produknya gitu, banyak banget produk Breitling yang gue suka gitu loh. Gue lebih suka saat sekarang ini nih, tahun 2023, gue lebih suka Breitling daripada Omega gitu loh. Banyak banget model Breitling yang gue suka-suka, Datora lah, Top Time, itu range dia ya, itu menurut gue lebih bagus dibanding Omega gitu ya. Jadi ya Breitling satu kasta gitu. Terus kedua, Panerai dan Omega bukannya satu holding, Richemont Group. Kenapa Panerai mengalami kemunduran sedangkan Omega tidak down spec? Enggak. Nah ini lu salah bro. Ini lu salah ya bro Firza ya. Omega sama Breitling itu, Omega sama Panerai itu bukan satu grup. Panerai under Richemont. Kalau Omega under Swatch Group. Jadi beda perusahaan, beda grup gitu. Dan jadi beda ya. Panerai itu dimiliki sama Richemont. Kalau Omega sama Swatch Group gitu loh. Dan mereka jadi sebenarnya saingan gitu loh. Mereka tuh dari dua company yang berbeda gitu. Dan udah gitu kalau lu tanya gue kenapa Panerai mengalami kemunduran, ya kalau menurut gue Panerai kenapa mengalami kemunduran kemarin kan gue udah bahas ya. Karena memang ya kalau menurut gue tuh itu adalah karena memang strateginya si Richemont gitu loh. Richemont itu terlalu rakus. Orang kalau udah terlalu serakah, akhirnya kadang-kadang ya strateginya bisa jadi bumerang, pukul diri sendiri gitu. Tapi memang ya sekarang mungkin Richemont yang nggak berasa kali atau gimana, gue nggak tahu lah ya gitu ya. Ya karena memang targetnya Panerai sendiri udah berbeda gitu loh. Panerai yang sekarang target marketnya tuh bukan, mereka tuh gini ya bro ya. Perusahaan-perusahaan jam itu ya sekarang ya, kalau mereka namanya juga apalagi yang dipegang sama perusahaan-perusahaan besar kayak Richemont gitu-gitu ya. Mereka tuh kan mau duit ya. Karena kalau mau duit ya, mereka tuh udah nggak, kadang-kadang tuh akhirnya jadi karena rakus duit. Mereka tuh udah nggak terlalu peduli sama purist, sama orang-orang yang bener-bener suka jam gitu, watch enthusiast gitu. Mereka tuh nggak peduli. Mereka cuma peduli orang yang orang-orang biasa aja di luar sana gitu loh, yang demennya fashion. Nah itu yang mereka incar justru gitu loh, karena mereka mau produknya itu jadi bahan fashion gitu, barang fashion. Kalau sebuah produk bisa jadi barang fashion, itu kan untungnya besar tuh. Jadi karena semua masyarakat mau beli gitu kan. Sedangkan kalau disukai sama orang-orang kayak watch enthusiast gitu, yang purist, ini kayak model kayak gue begini, ini kan susah. Orangnya kan emang nggak banyak gitu kan. Gitu. Berapa banyak sih orang yang sebenarnya yang kayak antusias sejati sama jam tangan itu kan nggak terlalu banyak gitu. Jadi mereka emang targetnya kalau sekarang Panerai itu mereka udah nggak peduli sama purist begitu, dia udah nggak peduli. Orang-orang watch enthusiast gitu, dia orang nggak peduli. Dia pedulinya sama jualan barang fashion aja. Makanya Panerai, kenapa gue bilang udah mengalami kemunduran, karena memang sekarang karena Richemont itu udah terlalu rakus.
mau duit banyak gitu. Akhirnya gimana? Ya udah, makanya ya nggak peduli, makanya brandnya udah didilut gitu loh. Jadi ya seperti gue bilang gitu, udah cuma jualan fashion aja, udah nggak ada bobotnya lagi gitu. Panera udah nggak peduli lah, pokoknya design language-nya aja, pokoknya bikin sebanyak-banyak ke produk Panera yang design language apa, asalkan design language-nya masih ada di sana gitu loh. Kan Panera kencang banget tuh desainnya, ya udah di copy aja sebanyak mungkin, terus biar bikin orang tertarik gitu loh, udah gitu aja gitu. Tapi ya gimana ya, ya udah nggak peduli sama orang-orang yang bener-bener suka jam, ya dia mana peduli gitu ya. Makanya kayak contoh paling bagus kan kayak kemarin yang gue bahas Panera Due. Panera Due itu kan goblok sekali sebenarnya kan. Masa iya ya Panera dengan heritage apa Frogman Italian ya apa angkatan laut orang Itali gitu ya, terus apa heritage-nya juga dulu buat jam buat diving, tapi kenapa kok malah bikin Luminor 2 yang cuma bisa 30 meter, kan itu kan bego kan gitu kan. Tapi dia nggak peduli gitu, karena apa, yang penting desainnya Panerai kelihatan cakep, orang-orang di luar sana yang nggak ngerti jam, nggak suka jam, ya penting asal apa, yang penting Panerai, gue nggak peduli, yang penting gue punya jam Panerai. Nah itu yang diincar sama Richemont gitu loh. Goblok, udah nggak peduli lagi heritage, udah nggak peduli apa yang dipikir sama orang yang suka jam, apa dia nggak peduli, dia pokoknya dapat duit aja gitu loh. Jadi makanya menurut gue yang mengalami kemunduran gitu Panera ya karena Richemontnya emang strateginya strategi mabok, strateginya cuma maunya duit aja sih, udah nggak peduli ya bagaimana ya, makanya merosot gitu. Makanya sekarang orang-orang yang apa ya, kolektor-kolektor yang bener-bener suka jam gitu ya, Panera mah udah dianggap udah tersesat gitu loh, brandnya udah tersesat gitu loh. Ya, sorry ngomong, emang itu beneran kok gitu loh. Udah, makanya kan sekarang, makanya mana ada kayak dulu tahun 2009, wah bisa kayak begitu, nggak bisa. Ya sekarang makanya udah jebol, orang udah nggak peduli sama Panera kan, gitu ya. Jadi ya makanya, nah sedangkan kalau menurut gue itu Panera mengalami kemunduran gitu karena emang terlalu rakus Richemont tuh. Tapi kenapa Omega tidak seperti itu? Karena begini ya, kalau menurut gue begini, karena Swatch Group itu kan sebenarnya juga punya banyak merek ya, bukan hanya Omega. Ada Breguet lah, ada apa lagi, ada banyak macam lah, Longines lah, dan HP Tissot itu semua pakai Swatch, itu dari Swatch Group semua. Tapi ya dari semua brand yang dipegang sama Swatch Group, nah ini isunya Swatch Group nih menurut gue gitu. Dan gue juga kurang terlalu suka ya sama isunya ini ya. Tapi dari semua brand yang Swatch Group punya gitu ya, Omega justru yang selalu dianak emasin. Jadi golden boy-nya ya, anak emasnya Swatch Group itu siapa? Ya Omega. Jadi brand-brand lain ya gak terlalu dikasih panggung. Makanya brand-brand lain yang dipunyain Swatch Group, kayak misalnya contoh nggak usah jauh-jauh, Breguet, Blancpain, itu semua bagus sebenarnya. Itu sebenarnya merek-merek kelas atas mereka. Tapi mana? Orang nggak terkenal, orang nggak terlalu peduli kan. Karena kenapa? Nggak di-manage. Nggak di-manage yang secara benar gitu loh. Yang selalu difokusin Omega terus gitu loh. Jadi Omega di anak masin justru. Nah, karena kenapa? Karena nih Swatch Group yang pengen banget gedein Omega. Supaya apa? Bisa saingan sama Rolex. Makanya kan dari dulu orang juga taunya cuma apa? Omega, Rolex, Omega, Rolex, Omega, Rolex. Iya kan? Karena kenapa? Karena Swatch Group semuanya, semua resources dibuangnya ke Omega. Selalu di anak masin. Karena kenapa? Dia pengen Omega suatu hari bisa lawan Rolex. Gitu loh. Supaya bisa populer kayak Rolex gitu. Nah jadi dari cerita begini aja lo bisa tahu kenapa Omega tuh nggak seperti kayak Panerai. Kalau Panerai istilahnya nih sebagai sebuah brand sama Richemont diperes gitu loh. Diperes sampai sari-sarinya biar apa? Biar dapat duit sebanyak-banyaknya. Sampai udah nggak peduli dah mau heritage apa semua dibobol semuanya. Nggak karu-karuan gitu ya. Biar dapat duit. Nah, sedangkan kalau Omega ya enggak. Swatch Group tuh bener-bener coba gedein banget gitu. Coba dibesarkan gitu loh. Omega itu supaya apa? Supaya bisa suatu hari lawan Rolex gitu loh. Jadi strateginya beda. Dia bukan kayak Richemont gitu loh. Ya walaupun memang ya Swatch Group itu juga rakus ya, bukan bilang nggak rakus. Namanya perusahaan besar tuh pasti rakus gitu. Tapi menurut gue di dalam kasus Panera sama Omega, Panera itu lebih rakus gitu loh. Udah bener-bener gobloknya nggak karu-karuan lah gitu. Tapi kalau Omega tuh nggak sebegitunya gitu ya. Nggak caranya nggak begitu, nggak strateginya nggak kayak Richemont gitu loh. Kalau Omega justru mah dia anak masin di Swatch Group gitu. Makanya
brand-brand lain kayak Breguet lah, Blancpain apa yang sebenarnya lebih di atas Omega, malah jadi minggir gitu loh. Jadi orang nggak terlalu lihat Omega terus gitu loh. Jadi malah dianak-masin gitu. Makanya Omega sebenarnya jadi bagus gitu. Makanya kan gue kemarin kalau ditanya kan Panerai atau Omega, makanya gue bilang Omega karena Omega tuh secara value bagus dengan harga yang sebenarnya rata-rata lebih murah dari Panerai. Lu sebenarnya dapat lebih banyak dari di Omega secara teknologi apa segala itu Omega lebih ahead gitu loh. Jadi ya itu gitu loh. Karena emang Omega bagus gitu. Orang lu kalau ngomong ya ke orang-orang yang gue banyak kok ngomong sama orang yang suka jam tangan, koleksi jam tangan apa segala gitu ya. Mereka selalu bilang satu deh. Kalau Omega tuh soal value. Orang selalu bilang gitu, value. Omega tuh value. Dengan harga segitu ya lu dapat banyak banget Omega. Bagus gitu loh. Value-nya bagus banget gitu. Gitu ya. Oke, jadi begini aja kali ya jawaban kali ini ya udah gak panjang. Oke, semoga membantu ya Bro Firza ya. Makasih ya guys udah nonton. Dan guys kalau misalkan suka jam tangan, horologi, jangan lupa subscribe channel ini. Dan kalau misalkan punya pertanyaan komen aja di bawah seperti Bro Firza. Nanti kalau menarik gue akan bahas ya. Kalau misalkan suka jam tangan jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sikat tonton, bye bye.